kalian siapa yang membuat manuver keluar? Buang itu praktek kesombongan. Kami berminat untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan kerjasama ini adalah Koalisi Indonesia Bersatu. Kami di PKS dan Nasdem insya Allah akan banyak titik-titik temu. Kegagalan partai politik dalam membangun demokrasi. Bukannya menjadi mesin politik untuk demokrasi konstitusional, partai politik dianggap hanya sebagai kendaraan untuk meraih jabatan publik. Seperti ada jembatan yang putus antara kita, warga negara, dengan para wakilnya di legislatif dan eksekutif. Kita datang dan mencoblos setiap 5 tahun sekali. Tetapi dalam kurun waktu antara satu pemilihan umum dan pemilihan lainnya, seakan ada jurang pemisah di antara warga dan para wakilnya. Begitu banyak kritik tentang banyaknya undang-undang. Misalnya, yang sebenarnya mengalami penolakan luar biasa, tetapi tetap saja digolkan. Seperti revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Cipta Kerja. Gitu pula sejumlah undang-undang dihasilkan dalam waktu yang sangat singkat dan tanpa partisipasi. Akan ada asumsi mencoblos di bilik suara adalah memberikan kuasa penuh tanpa harus berkonsultasi lagi dengan orang-orang yang diwakili. Kemerdekaan dan kemiskinan. Perwujudan kesejahteraan bersama terbebas dari kemiskinan merupakan salah satu janji kemerdekaan yang terabaikan selama 77 tahun Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945, Soekarno berpidato bahwa tidak ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Namun setelah 77 tahun merdeka, jutaan rakyat masih hidup dalam kemiskinan. Sesuai data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 26,16 juta. Jumlah rakyat yang rentan miskin jauh lebih banyak lagi. 67% penduduk Indonesia rentan miskin, kata Bambang Brojonegoro. Kebijakan tanpa kebajikan. Sudah saatnya kita membongkar ketidakbijakan dengan kritik. Kita harus menyebarkan gagasan tentang kebijakan yang harusnya selalu mengandung kebajikan dan pemerintah yang mau diperintah atau mendengar warga. Kenapa keputusan yang dibuat oleh penguasa untuk kepentingan masyarakat luas dinamakan kebijakan? Padahal ada juga kebijakan yang tidak bijak dan mengandung kebajikan. Kita sebut saja ketidakbijakan. Dalam bahasa Inggris, kata yang digunakan untuk kebijakan adalah policy. Sedangkan dalam bahasa Belanda politik, bahasa Prancis politik, dan bahasa Arab siasa. Terlihat ada dimensi politik yang dijauhkan dari penggunaan bahasa Indonesia saat melihat kebijakan. Untuk mengaburkan fakta bahwa kebijakan dilahirkan dari sebuah proses politik yang tidak selalu bijak dan menghasilkan hal-hal yang mungkin tidak bijak. Imajinasi negara atas rakyatnya. Jantung masalah antagonisme yang semakin tajam antara elit dan rakyat saat ini bukanlah pertama-tama terletak pada kebijakan, melainkan pada imajinasi visioner negara atas rakyatnya. Indonesia tak bisa lepas dari tren bahwa sebagian besar negara dikepung oleh resesi global dan destabilisasi politik pasca pandemi. Hanya dalam beberapa minggu terakhir, dua faktor ini berkelindan dengan derajatnya masing-masing.
ambruknya ekonomi Amerika Serikat, jatuhnya Perdana Menteri Boris Johnson di Inggris, kepergian tragis Shinzo Abe di Jepang, atau didudukinya istana kepresidenan Sri Lanka oleh massa rakyat yang protes. Frustasi global dengan jelas melanda semua belahan bumi. Indonesia seharusnya berjaga dalam garis batas resesi ekonomi agar tak mengarah pada kaotik protes. Kolaborasi antara pemerintah dan rakyat diperlukan untuk menyiapkan jangkar di hadapan krisis. Tetapi, paradoks mengemuka di titik ini. Yang terjadi adalah antagonisme sia-sia yang makin tajam antara elit dan rakyat.